Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen sumber daya manusia internasional yang disusun oleh saya sendiri, Diana Sri Kurniawati, NPS 1901010073, Farade Rahmawati, NPM 1901010078, dan Hanum Salsabila, NPM 1901010101. Masalah dalam IHRM. Definisi IHRM secara luas adalah proses pengadaan, pengalokasian, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif di perusahaan multinasional. IHRM lebih penting karena yang pertama, dapat mencakup lebih banyak fungsi, memiliki fungsi yang lebih heterogen, melibatkan perspektif yang terus berubah, membutuhkan lebih banyak keterlibatan dalam kehidupan pribadi karyawan, dipengaruhi oleh lebih banyak sumber eksternal, dan yang terakhir yaitu melibatkan tingkat risiko yang lebih besar daripada HRM domestik pada umumnya. Faktor eksternal utama yang menjadi perhatian penting bagi IHRM yaitu contohnya seperti jenis pemerintahan, keadaan ekonomi, stabilitas politik, masalah budaya dan etika, hubungan industrial dan undang-undang perburuhan, serikat pekerja, budaya kerja, makanan, perpajakan, masalah kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir yaitu hiburan. Yang selanjutnya adalah masalah utama dengan manajemen orang dalam konteks multinasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada masalah manajerial. Saat ini keunggulan kompetitif didasarkan pada penerapan pengetahuan yang berhasil. Mengelola orang sebagai fungsi HRM telah diperluas, termasuk mengelola kemampuan organisasi, hubungan, pembelajaran, dan pengetahuan. Reformasi ekonomi mempengaruhi proses manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah masalah sosial budaya. Isu sosial budaya adalah area isu penting lainnya di IHRM. Etika, tanggung jawab sosial, perusahaan atau CSR, dan karyawan perempuan merupakan 3 isu penting dalam sosial budaya. Baik, saya Hanum Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, B. Strategi bisnis internasional. Di dalam strategi bisnis internasional terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi internasional. Strategi ini untuk mentransfer keterampilan dan produk berharga yang dikembangkan di negara asal ke pasar luar negeri, di mana keterampilan dan produk tersebut tidak tersedia. Yang kedua, strategi multidomestik. Strategi ini menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan persyaratan dan lingkungan negara tuan rumah. Yang ketiga, strategi global. Strategi ini berkonsentrasi pada perolehan laba melalui minimalisasi biaya. Yang keempat yaitu strategi transnasional. Perusahaan bisnis internasional harus mengejar kepemimpinan biaya rendah, lokal atau strategi kustomisasi karena persaingan global yang intensif. Yang selanjutnya yaitu C. Budaya. Pengertian dari budaya yaitu sistem makna dan pemahaman bersama yang dianut oleh anggota organisasi atau masyarakat yang membedakan dari yang lain. Adapun contoh dari budaya yaitu yang pertama, masyarakat Skandinavia bergantung pada makanan laut dan berdagang dengan kota-kota pesisir karena mereka terletak di sepanjang garis pantai berbatu. Yang kedua yaitu orang-orang di daerah gurun di Asia dan Afrika melakukan perjalanan jarak jauh untuk mencari makanan dan air karena mereka tidak dapat bercocok tanam karena kekurangan air dan tanah yang tidak cocok untuk bercocok tanam. Yang selanjutnya D. Budaya dengan cakupan dan penentunya. Adapun faktor budaya yaitu yang pertama A. Pengetahuan. Orang memperoleh pengetahuan dari pengaruh faktor lingkungan serta interaksi dengan lingkungan. B. Keyakinan. Representasi kognitif dari lingkungan yang relevan seseorang mungkin benar atau salah, baik atau buruk, dan hubungan sebab akibat. Yang C. Sikap. Kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara yang secara konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu. Selanjutnya D. Perilaku. Pengetahuan memberikan masukan untuk keyakinan, nilai, dan sikap. E. Perilaku dan budaya. Budaya terdiri dari asumsi, nilai, keyakinan, dan juga sikap yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan perubahan lingkungan. Yang selanjutnya F yaitu nilai. Keyakinan yang bertahan lama bahwa cara perilaku atau keadaan akhir keberadaan tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada model perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Adapun beberapa peneliti mengkategorikan nilai hierarki seperti berikut. Tingkat 1, reaktif.
Orang-orang hanya beraksi terhadap kebutuhan dasar. Tingkat 2, tribalistik. Orang-orang ini sangat dipengaruhi oleh tradisi dan bergantung pada orang lain. Tingkat 3, egosentrisme, yaitu orang-orang yang agresif, egois, responsif terhadap kekuasaan. Tingkat 4, kesesuaian. Orang-orang ini tidak dapat mentolerir ambiguitas dan tidak nyaman dengan orang-orang yang memiliki nilai yang berbeda dengan mereka. Tingkat 5 yaitu manipulatif. Orang-orang ini lebih suka keuntungan yang materialistik. Tingkat 6 sosiometrik. Orang-orang ini lebih suka bergaul dengan orang lain daripada berbeda dari orang lain. Tingkat 7 eksistensial. Orang-orang ini mentolerir ambiguitas dan juga orang-orang dengan nilai yang berbeda dari yang mereka miliki pada tingkat yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah teori lintas budaya. Istilah lintas budaya muncul dalam ilmu-ilmu sosial pada tahun 1930-an, sebagian besar sebagai hasil dari survei lintas budaya. Lintas budaya dapat merujuk pada keyakinan, nilai, sikap, dan perilaku. Yang selanjutnya ada proxemics. Istilah ini diperkenalkan oleh antropologi Edward T. Hall pada tahun 1966 untuk menggambarkan jarak terukur yang ditetapkan antara orang-orang saat mereka berinteraksi. Proxemics mendefinisikan 8 faktor dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, pengidentifikasian postur seks. Yang kedua, sumbu sosiopental, sosiofugal. Sumbu ini menunjukkan hubungan antara posisi bahu seseorang dan bahu orang lain. Yang ketiga, ada faktor kinestetik. Kategori ini berkaitan dengan seberapa dekat peserta dengan sentuhan dari sepenuhnya berada di luar jarak kontak tubuh sehingga berada dalam kontak fisik. Yang keempat adalah menyentuh kode. Kategori perilaku ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang terlibat saling menyentuh. Yang kelima adalah kode visual. Kategori ini menunjukkan jumlah tubuh yang dirasakan setiap peserta dari yang lain. Yang keenam, kode termal. Kategori ini menunjukkan jumlah panas tubuh yang disarankan setiap peserta dari yang lain. Yang ketujuh ada kode penciuman. Kategori ini berkaitan dengan jenis dan tingkat bau yang terdeteksi oleh masing-masing peserta lainnya. Yang kedelapan, penyaringan suara. Kategori ini berkaitan dengan volume pidato yang digunakan bidang budaya. Bagian terpenting dari studi lintas budaya adalah lintas budaya komunikasi, karena menimbulkan proses penting lainnya seperti lintas budaya perundingan. Konsep budaya konteks tinggi. Budaya konteks tinggi dan kontras budaya konteks rendah mengacu pada kecenderungan budaya untuk melayani dalam kelompok. Dalam kelompok menjadi kelompok yang memiliki pengalaman dan harapan yang sama dari mana kesimpulan ditarik. Budaya konteks tinggi lebih umum di budaya timur daripada di budaya barat, dan di negara-negara dengan keragaman ras yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.